Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, dengan tegas dan jelas, Yesaya menyatakan bahwa ia melihat Allah diproklamasikan sebagai gunung batu yang kekal. Allah adalah penyelamat dan pemberi damai sejahtera bagi manusia yang percaya dengan hati yang teguh. Gambaran istimewa ini menunjukkan bahwa Allah lah sang pejuang yang meruntuhkan kubu-kubu benteng daripada musuh kita. Artinya, Allah membuka semua ketertutupan menjadi jalan bagi kita. Kebangkitan pun terbentang di hadapan umatnya sebagai karya dirinya di tengah kenyataan sejarah dunia. Saudara-saudari, melihat bentuknya, Yesaya 26 ayat 1-21 ini sesungguhnya mirip dengan Mazmur 24 ayat 7-10 yang juga merupakan nyanyian yang merayakan kemenangan. Namun Yesaya pasal 26 ini lebih menyoroti nyanyian kemenangan Tuhan. Perikop ini membayangkan Tuhan diarak sebagai raja yang telah menang perang. Ia diarak masuk ke kota Yerusalem dan dielu-elukan sebagai raja yang bertahta di Sion. Kita tentu teringat akan arak-arakan Yesus yang memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai kecil. Saudara-saudari, dulu bangsa Israel merupakan bangsa yang bersatu di bawah pemerintahan Tuhan sebagai raja atas mereka. Penyertaan Allah senantiasa mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menikmati penyertaan Allah dalam perjalanan di padang gurun. Tuhan adalah pelindung mereka. Ketika mereka saat diserang oleh bangsa-bangsa lain, Allah melindungi mereka. Saat tentara Firaun mengepung mereka, sedangkan di depan terhampar laut Teberau yang sangat luas dan mematikan, Tuhan sang pelindung membelah laut sehingga mereka selamat dengan menyeberangi laut itu. Namun satu hal yang perlu kita tahu dan kita renungkan, keadaan itu lama-kelamaan berubah. Ketika Israel memaksa Allah untuk mengangkat raja bagi mereka, itulah awal mula terjadinya perpecahan. Mereka terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Raja-raja yang memerintah kebanyakan justru membawa orang Israel untuk tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Bahkan banyak juga raja yang membawa ilah-ilah asing untuk menjadi sesembahan pengganti. Itulah sebabnya Allah menghukum mereka. Meski menyakitkan hukuman itu, tetapi hukuman itu dapat membawa mereka kepada pertobatan. Saudara-saudari, segala kecongkakan,
kekhawatiran, percaya kepada kekuatan diri sendiri, dan bahkan percaya kepada kekuatan ilah-ilah asing, haruslah kita buang dari hidup kita. Sesungguhnya kita harus bergantung hanya kepada Allah sebagai pelindung kita. Perlindungannya sudah terbukti begitu dalam sejarah perjalanan umatnya. Lalu bagaimana mungkinkah kita dapat percaya kepada kuasa Allah yang begitu ajaib? Karena itu, jangan pernah menggantikan Allah dengan kepercayaan yang lain. Tetaplah hanya berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan kita dan memelihara hidup kita setiap hari. Dan percayalah, hukuman atas kita akan dijauhkan Allah. Dan tentu, perjalanan hidup kita akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.